Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Tutor. Perkenalkan, nama saya Khairani Sabrina, NIM 860665537. Saya jurusan S1 PG PAUD, Masukan Sarjana. Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana filsafat ilmu dan kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. 4 pilar pendidikan atau UNESCO: learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together, merupakan fondasi utama yang tetap relevan untuk menuntun manusia agar tidak sekedar menguasai teknologi, melainkan mampu menggunakannya secara bijak dan manusiawi di era digital ini. Mohon disimak ya diskusi saya Bapak Tutor dimanapun Anda berada. Bye-bye. Bagaimana pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital? Pilar dimaknai sebagai pondasi atau tiang penyangga utama yang menopang berdirinya suatu bangunan sistem pendidikan. Tanpa adanya pilar-pilar ini, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik tidak akan tercapai secara utuh. Nah, berikut ini sistem pendidikan akan berjalan secara menyeluruh apabila memenuhi 4 aspek berikut ini. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar mengetahui, fokus pada penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua, learning to know, belajar melakukan, fokus pada pengaplikasian ilmu. Yang ketiga, learning to live together, artinya belajar hidup bersama-sama. Pada pelajaran ini fokus dengan toleransi dan kerjasama. Yang keempat, learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Fokus pada pengembangan karakter dan potensi diri. Apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani? Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 3 pilar utama yang menjadi pedoman dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang menekankan peran pendidik sebagai teladan, motivator, dan fasilitator bagi kemandirian peserta didik. Nah, berikut ini adalah rincian dari ketiga prinsip dasar tersebut. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Di depan memberikan contoh, seorang pendidik harus memberikan contoh, mulai dari sikap tindakan yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di tengah membangun prakarsa, pendidik harus mampu menciptakan ide, membangkitkan semangat, dan memberikan bimbingan dari tengah-tengah peserta didiknya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan, seorang pendidik wajib memberikan dorongan moral dan motivasi agar peserta didik dapat mandiri, berkembang, dan mencapai potensinya secara maksimal. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip pendidikan di era digital sangat relevan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, personal, dan inklusif. Namun, tantangan utamanya meliputi kesenjangan infrastruktur teknologi, potensi deklarasi moral, serta tuntutan adaptasi kompetensi yang cepat bagi tenaga pengajar. Analisis relevansi dan tantangan dalam 4 aspek utama meliputi 1. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang sering bahasa sehari-harinya itu adalah online. Membuka akses tanpa batas ruang dan waktu, memungkinkan model hybrid learning dan pemanfaatan sumber belajar yang interaktif. Tantangannya, kesenjangan infrastruktur digital
dan koneksi internet yang tidak merata, terutama di daerah pelosok. Penurunan motivasi belajar mandiri peserta didik, serta ketidaksiapan perangkat. 2. Literasi digital merupakan pendorongan peserta didik mampu berpikir kritis, memverifikasi kebenaran informasi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Tantangannya pasifnya penyebaran hoaks, kurangnya keterampilan teknis dan kesadaran etis, serta risiko plagiarisme. 3. Karakter peserta didik. Mendidik digital dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral, global, dan empati melalui pendekatan yang lebih dekat dengan dunia digital mereka. Tantangannya, ancaman seperti cyberbullying atau perundungan cyber, kecanduan gawai atau gadget, serta pudarnya nilai kesopanan dan interaksi sosial langsung akibat isolasi dunia maya. 4. Peran guru. Guru bertransformasi dari sekedar penyampaian informasi atau transfer of knowledge menjadi fasilitator, motivator, dan desainer pembelajaran yang kreatif. Tantangannya, beban adaptasi untuk menguasai teknologi pedagogis. Tantangan mereka keterlibatan atau engagement siswa di dalam kelas virtual dan perlunya terus memperbaharui pemahaman tren digital peserta didik. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga pendidikan didorong untuk menyusun kurikulum yang tidak hanya berfokus pada kecakapan teknologi, tetapi juga penanaman budi pekerti serta penyediaan pelatihan digital yang berkelanjutan bagi para pendidik. Nah, pendidikan adalah janji konstitusi. Artinya, pendidikan bukan barang mewah. Ia hak dasar, ia pilar. Tanpa pendidikan, kemerdekaan hanya jadi teks. Tanpa pendidikan, kedaulatan mudah digadaikan. Tanpa pendidikan, keadilan dan kemakmuran hanya jadi mimpi. Nah, realitasnya, pilar yang masih retak, kita harus jujur bahwa pilar pendidikan kita masih retak di banyak sisi. Namun masih ada anak bangsa yang putus sekolah karena biaya, masih ada ijazah ditahan sekolah karena menunggak, masih ada guru digaji di bawah UMR, padahal beban mengajarnya sama. Nah, masih ada juga ruang kelas yang rusak, atap bocor, dan internet tidak masuk desa. Masih ada kesenjangan kualitas antara kota dan pelosok. Nah, jadi peran kita sebagai guru, marilah kita mengkokohkan kembali pilar pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar Dewantara tidak ingin murid jadi robot hafalan. Ia ingin murid merdeka berpikir, merdeka berkreasi, merdeka menentukan masa depannya. Dan kedua, pendidikan yang mensejahterakan. Pendidikan harus jadi tangga mobilitas sosial. Anak petani harus bisa jadi insinyur, anak nelayan harus bisa jadi dokter. Ketiga, pendidikan yang berkarakter. Ilmu tanpa adab akan jadi bencana. Pintar tanpa jujur akan jadi koruptor. Cerdas tanpa empati akan jadi penindas. Maka, pendidikan harus kita menjalankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Itulah Pancasila yang hidup di ruang kelas. Nah, kesimpulannya, penerapan keempat pilar ini secara seimbang memastikan transformasi digital di sekolah tidak hanya melahirkan tenaga kerja teknis, melainkan manusia seutuhnya yang siap memimpin di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.